Hari ini, Louis Vuitton atau LV adalah brand fashion paling elit dan berkelas yang menjadi salah satu produk paling terkenal di dunia pada saat ini. Direktur utamanya, Bernard Arnault, adalah orang terkaya nomor 2 di dunia pada tahun 2023. Namun ironisnya, kamu tahu nggak, perusahaan ini sebenarnya didirikan oleh seseorang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan bahkan pernah jadi gelandangan hampir selama 3 tahun. Sama dengan nama brandnya, Louis Vuitton adalah seseorang yang membangun semuanya dari nol hingga menjadi perusahaan yang terkenal sampai saat ini. Pria berdarah Prancis ini ternyata mengalami banyak sekali rintangan dalam kehidupannya, mulai dari bisnisnya yang hancur sampai dengan perebutan akuisisi saham perusahaan. Jadi, gimana caranya LV, bisnis yang dipandang sebelah mata, menjadi perusahaan yang terkenal, yang menguasai brand-brand elit ternama di dunia sampai saat ini? Selamat datang di dunia bisnis. Louis Vuitton lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1821 di Perancis. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya adalah pengrajin. Karena itu, Louis sering menghabiskan waktunya dengan merawat tanaman dan memelihara hewan ternak. Sayangnya, pada saat ia masih berusia 10 tahun, ibunya meninggal pada saat itu, dan pada akhirnya, ayahnya Louis memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang sangat kejam terhadap Louis. Selang beberapa tahun kemudian, di usianya yang ke-13 tahun, ayah Louis juga meninggal dunia dan hanya menyisakan Louis dan ibu tirinya yang kejam. Karena tidak tahan dengan ibu tirinya yang sangat kejam, Louis memutuskan untuk kabur meninggalkan rumah. Ia kabur jalan kaki ke kota Paris, tanpa memiliki uang dan makanan sedikit pun. Padahal kota Paris sangat jauh dari kota asalnya. Tapi Louis kecil tidak menyerah. Dia bekerja keras mencari pekerjaan apapun, dan bahkan Louis pernah tinggal di jalanan, hanya untuk bertahan hidup. Selama perjalanan panjangnya, ternyata pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Louis memberikan hasil dalam mengembangkan keterampilan baru seperti logam, batu, kain, dan kayu. Setelah 3 tahun berjuang untuk bertahan hidup, pada tahun 1837, Louis akhirnya tiba di Paris. Dengan pengalaman hidup dan keterampilannya, Louis bekerja sebagai pembuat koper dan menjadi favorit para pembeli. Bahkan, saking jagonya, Louis dipercaya untuk membuat koper pribadi untuk permaisuri Prancis, istri dari Kaisar Napoleon III. Dengan bekerja dengan permaisuri Prancis, membuka banyak sekali opportunity baru untuk Louis, di mana pada akhirnya ia menikah dengan seorang wanita dan membuka toko koper pertamanya di tahun 1854. Pada saat itu, pesaing Louis menjual koper berbahan kulit dengan bentuk bulat di bagian atasnya, tapi Louis memilih untuk menjual desain yang lebih berbeda dari kompetitornya. Ia membuat koper berbentuk datar di bagian atasnya dan ada kunci untuk mencegah terjadinya pencurian. Tidak butuh waktu yang lama, dalam 2 tahun saja, semua orang menganggap kalau koper yang dijual Louis adalah sebuah keharusan untuk dimiliki. Namun sayangnya, ketika bisnisnya sedang berada di puncak kesuksesan, tiba-tiba terjadi perang antara Prancis dan Rusia, yang mengakibatkan tokonya hancur lebur, dan semua bahan bakunya telah hilang dicuri. Dengan terpaksa, Louis harus memulai semuanya kembali dari nol, dengan menggunakan sisa tabungan yang dimilikinya pada saat itu. Singkat cerita, pada tahun 1872, dengan tekadnya yang kuat, Louis berhasil mengangkat bisnisnya kembali. Dengan keahlian dan pengalamannya selama ini, ia menciptakan desain yang baru dengan pola garis-garis pada kopernya, yang ternyata desain yang baru ini banyak diminati oleh orang-orang kaya, karena desainnya jauh lebih modern dan berkelas di mata banyak orang. Setelah beberapa tahun, Louis Vuitton berhasil mengembangkan produknya dan menjadi produk unggulan yang cukup terkenal. Pada tahun 1892, di usianya yang ke-72 tahun, Louis meninggal dunia, dan sampai saat ini, penyebab kematiannya masih belum diketahui. Dan, setelah Louis meninggal, perjalanan bisnisnya tidaklah berjalan dengan mulus. Perebutan kekuasaan berawal dari putranya, George Vuitton, yang mengambil alih bisnis ayahnya, dan kemudian George melakukan kerjasama dengan orang Amerika, yang berakhir membuat pola bunga LV menjadi ikon merek tersebut. Dan pada akhirnya, kisah keluarga dengan keberhasilan itu pun hancur ketika perusahaan terbawa arus perubahan yang besar. Pewaris berikutnya, Henry, terpaksa harus merelakan bisnis besar keluarganya
yang jatuh ke tangan Bernard Arnault. Karena Bernard diam-diam membeli saham perusahaan LV itu dalam jumlah yang banyak, yang mengakibatkan Henry terpaksa harus keluar dari bisnis besar keluarganya itu. Dan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak ada sama sekali pemegang saham dari keluarga Vuitton. Dan Henry harus menyaksikan bisnis besar yang dibangun keluarganya dari susah payah itu harus diambil oleh orang lain. Sekarang, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu, investasi keahlian pada diri sendiri jauh lebih penting daripada hanya sebuah kekayaan materi. Yang kedua, hati-hatilah dalam memilih teman atau partner bisnis, karena terkadang buah yang kelihatannya bagus belum tentu buah itu belum dimakan ulat, seperti yang dialami oleh Louis dan Henry. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga kamu mendapatkan pelajaran yang berharga dari video kali ini. Sampai jumpa, tetap selalu jaga diri, dan terima kasih.